Setiap bulan itu mesti ada yang bisa dimasukkan sini, masukkan sini. Nggak usah tanya dimasukkan mana ya. Masukkan sini, masukkan sini. Itu 1 bulan penuh. Itu rasanya blong. Kemana semua ini berkat? Kemana semua? Ternyata bulan depan baru tahu ada salah satu yang bikin salah. Ada satu yang bikin salah. Ya. Dan saya selalu ngomong ke anak saya, suami saya, mantu saya, jangan pernah ada kecurangan yang kalian lakukan. Satu kali kita bohong saja, kita punya berkat itu akan dicuri. Karena yang namanya dosa itu sebenarnya menaruh satu titik lubang di dalam rumah kita untuk iblis bisa masuk ke dalam rumahmu. Jadi jangan main-main sama firman, karena iblis tidak pernah main-main sama kita. Kita punya musuh bukan manusia, musuh kita itu iblis. Setuju, katakan amin. Iblis itu pencuri, iblis itu pendusta, iblis itu pembinasa, ya. Iblis itu pembunuh, saudara. Dia membunuh karakter dengan cara apa? Yaitu tadi isu-isu. Kalau kita mendengar, oh Ibu Valen begini. Nah, satu kali ada satu radio mengundang saya. Kemudian dia katanya, saya sudah berdoa loh Bu 2 tahun, mengundang saya aja doa 2 tahun, saudara. Ya, saya undang ngasih Tuhan bilang undang tuh Bu Valen gitu kan. Nah, setelah itu dia undang saya di zaman pandemi kemarin. Di Bahtera Yuda itu muncul cermin Valentina. Itu saya, ya. 3 menit, 5 menit untuk kasih yang namanya kesaksian hidup supaya zaman pandemi orang-orang kuat. Karena saya bagiannya untuk menyaksikan mujizat. Nah, sepanjang hidup saya selalu alami mujizat, saudara ya. Karena kita sudah pernah ngalamin miskin sampai di titik terendah ya. Kita sudah pernah ngalamin sakit, kematian dan sebagainya. Kita sudah pernah hidup sendirian tanpa siapapun. Karena yang musuhin kita orang gereja. Bilang kiri kanan, orang gereja dulu. Saya udah pernah sendirian ya. Saya udah pernah sendirian, punya komunitas pelayanan sama-sama. Ya, teman-teman satu komsel, bahkan istilahnya punya gereja. Ketika anak saya meninggal, mereka bukan dukung saya. Mereka bilang saya dikutuk. Ketika kami bangkrut, dia bilang lebih lagi ada dosa. Ketika saya sakit, dia bilang apa? Terlalu radikal, ikut Tuhan terlalu suka ngomong api, makanya kebakar dewe. Tapi hari ini ketika saya tidak melawan, respon kita itu menentukan apa yang terjadi besok tentang hidup kita. Tidak usah ngurus hidupnya orang lain, katakan amin. Tapi respon kita akan menentukan sebenarnya Tuhan sedang bawa saya kemana. Karena rasa sakit itu baik. Rasa sakit itu akan membawa kita memahami hatinya Tuhan. Karena Tuhan itu sudah merasakan sakit yang amat sakit dan seorang manusia pun tidak bisa menanggung rasa sakit Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, ketika kita bisa ngelewatin semua itu, kita baru tahu hati Tuhan itu seperti itu. Dan setiap kali saya masuk kamar doa, kepengennya doa begini, Tuhan turunkan api, bakar, kan benar sih? Saya kan berdoa. Ya, rasanya kok mulut orang-orang ini seperti singa, tidak bisa terkatup gitu ya. Ngomong terus gitu kan. Dan saya rasanya tidak mau keluar dari rumah saya. Karena anak saya meninggal, saya sakit dan sebagainya. Saya seperti ditekan. Nah, ini iblis sudah berusaha membunuh karakter saya.